đồng bào cử tri cả nước, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin Datuk ada usaha yang nak jumpa Tengku Sultan dan terdekat ke ada berapa sen? Saya maklum dengan duka cita Tengku Sultan. Vietnam ikut permalukan Malaysia buntut wacana hadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday 2025. Kalian negara ecek-ecek, kalahkan kami dulu baru boleh sombong. Media Vietnam dan Tri secara terang-terangan menyindir Malaysia yang dinilai terlalu percaya diri usai muncul kabar bahwa timnas Harimau Malaya akan menantang Indonesia di ajang FIFA Matchday September 2025. Menurut mereka, Malaysia belum cukup pantas menantang skuad Garuda yang kini sedang dalam performa terbaik dan diambang sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan Dan Tri menegaskan, Malaysia lebih baik buktikan bisa mengalahkan Vietnam dulu sebelum berani bersikap jumawa. Namun sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami seputar timnas Garuda. Tenang saja, itu semua tidak akan mengurangi rezeki kalian. Justru membantu mendukung media nasional dan usaha pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sindiran pedas dari Vietnam. Kritikan tajam ini mencuat setelah salah satu media Vietnam dan Tri mengulas wacana timnas Indonesia yang disebut akan menggelar turnamen mini bersama Malaysia dan Lebanon dalam rangka FIFA Matchday periode September 2025. Dalam laporannya, Dan Tri menyoroti respon dari netizen Malaysia, salah satunya akun populer penggemar Harimau Malaya OneFootball M di platform X, dulu Twitter. Akun itu menyebut bahwa turnamen mini tersebut tak selevel untuk Malaysia, meremehkan keikutsertaan mereka seandainya benar-benar diundang oleh PSSI. Turnamen apa ini? Jauh level dengan Malaysia. Sorry, cuit OneFootball M dalam unggahannya yang kemudian viral dan memicu gelombang reaksi, termasuk dari Vietnam. Dan Tri pun membalas cuitan penuh percaya diri tersebut dengan sindiran tajam. Jangan terburu-buru menantang Indonesia, buktikan dulu bisa mengalahkan kami. Malaysia jangan terlalu percaya diri, mereka bahkan belum tentu bisa melewati di kualifikasi, lanjut Dan Tri. Malaysia dinilai belum pantas. Sindiran dari media Vietnam bukan tanpa alasan. Saat ini, posisi timnas Indonesia jauh lebih menjanjikan ketimbang Malaysia di kancah sepak bola Asia Tenggara maupun Asia secara keseluruhan. Tim Garuda menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Tak hanya itu, mereka juga masih menjaga peluang emas untuk tampil di Piala Dunia 2026 dan saat ini duduk di posisi keempat klasemen sementara Grup C, babak ketiga kualifikasi. Bandingkan dengan Malaysia yang performanya belum konsisten. Di sejumlah ajang, Harimau Malaya kerap gagal tampil maksimal. Hal inilah yang membuat media Vietnam merasa Malaysia belum pantas melontarkan pernyataan meremehkan seperti itu. Turnamen mini masih belum dikonfirmasi. Sementara itu, perlu dicatat bahwa wacana turnamen mini yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Lebanon sejauh ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh PSSI. Meski sejumlah media ASEAN dan akun-akun sepak bola populer menyebut bahwa surat undangan sudah dikirim ke Federasi Sepak Bola Malaysia dan Lebanon, belum ada pengumuman resmi dari pihak Federasi Indonesia. Namun rumor ini sudah cukup memancing perdebatan dan rasa panas antar supporter. Hal ini memperlihatkan betapa tingginya tensi antar negara di kawasan ASEAN, terutama jika menyangkut kehormatan di lapangan hijau. Kebangkitan timnas Indonesia yang sulit diabaikan. Alasan Vietnam membela Indonesia cukup jelas. Kini skuad Garuda bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Di bawah asuhan pelatih berpengalaman dan deretan pemain naturalisasi yang memperkuat sektor vital, timnas Indonesia telah berkembang menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara, bahkan mulai diperhitungkan di Asia. Kemenangan demi kemenangan di berbagai laga resmi serta penampilan mengesankan di kualifikasi Piala Dunia membuat Indonesia kini duduk sejajar dengan tim-tim kuat lainnya. Bahkan, para pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner menjadi sorotan karena performa cemerlang mereka. Malaysia, jangan terlalu percaya diri. Sindiran dari media Vietnam ini menjadi peringatan bahwa performa harus sejalan dengan sikap.
Jika Malaysia belum bisa konsisten mengalahkan rival-rival regional seperti Vietnam, lalu apakah pantas mereka merasa satu level dengan Indonesia? Kondisi ini semakin menarik karena memperlihatkan betapa gengsi sepak bola ASEAN kini ikut terangkat, seiring dengan meningkatnya performa tim-tim seperti Indonesia dan Vietnam. Turnamen mini FIFA Matchday yang direncanakan, jika benar terjadi, bisa menjadi ajang pembuktian seberapa siap Malaysia bersaing di level yang lebih tinggi. Bukan soal ejekan, tapi bukti di lapangan. Pertarungan gengsi di dunia sepak bola memang tak akan pernah padam. Tapi seperti kata pepatah, talk is cheap. Jika Malaysia benar-benar ingin membuktikan diri, mengalahkan Vietnam terlebih dahulu adalah langkah pertama. Setelah itu, barulah pantas bicara tentang menantang Indonesia yang kini tengah berada di jalur kebangkitan. Kita tunggu saja apakah turnamen mini ini benar-benar akan terjadi dan apakah Malaysia mampu membungkam kritik atau justru membenarkan semua sindiran yang mereka terima. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tantang Malaysia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali membuat langkah berani yang bikin dunia sepak bola Asia Tenggara gempar. Dalam pernyataan resminya, Erick menyatakan niat timnas Indonesia untuk mengisi kalender pertandingan FIFA Matchday bulan September 2025 dengan laga-laga uji coba dan siapa calon lawannya. Malaysia, September kosong artinya kita harus isi dengan uji coba. Kita coba lihat Malaysia sedang berbenah diri. Kami juga melihat Malaysia telah ganti pelatih dan banyak pemain baru, ujar Erick. Namun bukan hanya ingin isi kalender saja, Erick bahkan menantang Malaysia secara terbuka. Ia menyebut timnas Indonesia rindu duel panas dengan rival lamanya dan momen ini dianggap sebagai waktu yang pas. Kayaknya kami sudah kangen melawan Malaysia, sudah cukup lama. Ya tes nyalilah sama-sama kalau Malaysianya mau. Kalau Malaysianya nggak mau, ya tidak apa-apa. Mungkin lain kali tahun depan, lanjut Erick. Rivalitas panas yang tak pernah redup. Pertandingan antara Indonesia dan Malaysia selalu jadi sajian panas yang penuh gengsi. Bukan hanya soal skor, tapi juga soal harga diri bangsa. Setiap pertemuan keduanya seolah menjadi ajang unjuk kekuatan. Bukan hanya di lapangan, tapi juga di media sosial, tribun, hingga meja diskusi para pengamat sepak bola. Kini, Malaysia sedang dalam fase pembenahan total. Dengan pelatih baru dan regenerasi pemain, mereka dinilai masih dalam tahap transisi. Namun yang mengejutkan, bukannya menerima tantangan untuk mengukur perkembangan timnya, Malaysia justru berklit dengan berbagai alasan. Malaysia, turnamen apa ini? Jauh level dengan kami. Sebuah akun fanbase sepak bola Malaysia di platform X Twitter dengan nama OneFootballM menyindir rencana turnamen mini yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Lebanon. Dalam komentarnya, mereka menyatakan bahwa Malaysia tak selevel jika harus ikut dalam ajang tersebut. Turnamen apa ini? Jauh level dengan Malaysia. Sorry, tulis akun tersebut. Sontak saja, komentar ini memancing kemarahan netizen Indonesia. Ribuan komentar membanjiri unggahan tersebut dengan sebagian besar mengecam sikap arogan Malaysia yang seolah-olah memandang sebelah mata ajakan tanding timnas Garuda. Namun, apakah benar Malaysia lebih hebat? Atau ini hanya alasan untuk menghindari potensi kekalahan? Sombong dulu, kabur kemudian. Selama beberapa tahun terakhir, Malaysia kerap menyebut diri mereka lebih unggul dari timnas Indonesia. Mulai dari soal naturalisasi pemain, struktur kompetisi, hingga peringkat FIFA. Namun kenyataannya, prestasi mereka juga belum menunjukkan dominasi yang signifikan. Kini ketika ada kesempatan untuk pembuktian di lapangan hijau, Malaysia malah menarik diri secara halus. Alih-alih menerima tantangan Erick Thohir, mereka bermain kata-kata dan menciptakan alasan tak masuk akal. Yang menjadi pertanyaan publik adalah, kalau memang lebih hebat, kenapa takut bertanding? PSSI tak gentar, siap hadapi siapa saja. Meski Malaysia tampak berkelit, PSSI tetap melanjutkan agenda mereka untuk menggelar pertandingan uji coba. Selain Malaysia, PSSI juga dikabarkan akan mengundang Lebanon. Bahkan ada rumor soal duel melawan negara-negara Asia Tengah seperti Rusia, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak PSSI. Fokus utama mereka saat ini adalah persiapan laga penting melawan China dan Jepang di babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada 5 dan 10 Juni 2025 mendatang. Erick Thohir sendiri dikenal sebagai sosok yang visioner dan tak segan membuat gebrakan.
Ia ingin mengangkat sepak bola Indonesia agar bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Dan salah satu caranya adalah dengan menghadapi lawan-lawan tangguh di pertandingan uji coba. Netizen Indonesia panas. Kalau berani, ayo lawan kami di lapangan, bukan di sosmed. Reaksi netizen Indonesia pun tak terbendung. Ribuan komentar membanjiri kolom diskusi seputar ajakan uji coba ini. Banyak yang menyebut Malaysia terlalu sombong, tetapi ketika diajak adu skill di lapangan, mereka malah mencari alasan demi alasan. Dulu katanya lebih hebat dari Indonesia, sekarang malah takut uji coba. Lucu banget Malaysia, tulis salah satu netizen. Kalau berani, ayo lawan kami di lapangan, bukan cuma nyinyir di sosial media, ujar netizen lainnya. Rivalitas yang sehat atau ego yang terlalu besar. Rivalitas Indonesia-Malaysia seharusnya menjadi ajang untuk saling memotivasi dan berkembang. Tapi jika satu pihak selalu menganggap dirinya di atas, tanpa mau turun ke lapangan untuk membuktikan, maka yang tersisa hanyalah kesombongan kosong. Laga uji coba bukan soal menang atau kalah, tapi soal persiapan pembuktian dan pembelajaran. Timnas Indonesia dengan tegas menyatakan siap bertanding demi mengasah kemampuan. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.